Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Amin. Allah. Ini dilepas saja. Ini lepas saja lah ya. Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali pertemukan kita di tempat yang mulia dengan niatan yang mulia bersama orang-orang yang mulia insyaallah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Fathul Mu'in pada fan ilmu fikih dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang basmalah, kita sudah bahas tentang hamdalah, dan kini insyaallah kita akan langsung masuk ke babus shalah. Namun sebenarnya agak sedikit kurang, karena setelah basmalah, hamdalah biasanya salawat dan salam kepada baginda Nabi. Maka sebelum masuk bab shalah sedikit saja secara ringkas, penulis kitab ini menuliskan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallahi. Tak akan banyak kita bahas. Allah bersalawat kepada penghulu kita Nabi Muhammad. Maksud salawat Allah adalah rahmat. Jadi kalau Allah bersalawat itu maksudnya adalah rahmat. Kalau malaikat yang bersalawat itu nanti maksudnya adalah istighfar. Kalau kita yang bersalawat itu maksudnya adalah doa. Kemudian dan salam. Sebenarnya ada beberapa pembahasan yang sangat-sangat sayang kalau dilewatkan dari salawat dan salam ini. Ya mau dikatakan sedikit pun mohon maaf lah, karena memang ini termasuk yang kita amalkan, sering kita amalkan salawat dan salam. Hukum salawat itu wajib di dalam salat. Jadi kalau kita temui ada kata perintah di dalam Al-Quran, kalau tak mungkin dia dilakukan setiap saat, maka itu akan dibawa ke dalam salat, biasanya begitu. Rukuklah kamu, itu perintah bersama orang-orang yang ruku. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Maka perintah itu tak dibatasi dengan waktu, kapan rukuknya. Maka kalau sudah tak dibatasi dengan waktu begitu, itu akan dibawa ke dalam salat, berarti rukuk di dalam salat. Kemudian Allah perintahkan kita bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah.
Kapan perintah salawat nih? Setiap saat. Berdosa kalau setiap saat, berarti ada waktu yang kosong dari salawat. Kalau seandainya dibawa kepada setiap saat, maka ketika tak diikat waktu begitu berarti dalam salat. Nah, perintah membaca Al-Quran kapan? Tak diikat waktu, berarti di dalam salat. Nah, begitulah ya. Jadi salawat ini wajib di dalam salat. Nah, di luar salat itu sangat bagus. Salawat dan salam. Nah, pertama hukum salawat. Salawat kepada para nabi itu dibolehkan. Salawat kepada para nabi itu dibolehkan. Disebut Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam tak masalah. Seluruh nabi kita salawati begitu, itu tak masalah. Namun salawat kepada selain nabi, para sahabat, orang-orang salih itu tak boleh. Imam Nawawi larang itu dalam kitab Al-Adhkarnya. Jadi kalau kita dengar misalnya ada orang sebutkan Umar bin Khattab, kita katakan sallallahu alaihi, tak boleh. Nah, jadi sahabat itu dengan taraddi radhiyallahu anhu. Nah, bolehnya kita bersalawat kepada selain nabi dan rasul itu kalau sifatnya mengikut. Nah, sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Berarti kita salawat kepada keluarga Nabi, kita salawat kepada sahabat Nabi. Loh, itu boleh tuh. Tadi katanya tak boleh. Kenapa? Karena sifatnya mengikut. Sebelumnya udah disebut dulu nabinya. Nah, jadi kalau sifatnya mengikut begitu boleh. Bahkan kita pun bisa disolawati kalau seandainya mengikut. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kepada seluruh orang yang mengikut kepada Nabi sampai hari kiamat, berhak mendapatkan salawat tadi, tapi sifatnya mengikut lafaz Nabi Muhammad. Kalau langsung kita bersalawat kepada yang bukan Nabi, tak boleh. Nah, Imam Nawawi larang itu. Nah, dan ulama-ulama lain pun katakan tak boleh. Nah, sekarang salam. Apa hukum mengucapkan salam? Nah, kalau salam kepada Nabi, kepada selain Nabi itu boleh. Maka kita jumpa sama sesama kita, kita katakan assalamualaikum, tak masalah. Waalaikumsalam kita katakan, tak masalah. Tapi bedanya, kalau Nabi itu boleh di saat dia mukhatab dan boleh di saat dia gaib. Maksudnya apa? Boleh di saat dia, para Nabi itu menjadi lawan bicara, dan boleh juga ketika para nabi itu tidak jadi lawan bicara. Maka ketika disebutkan Nabi Ibrahim, boleh kita katakan alaihi salam, untuknya salam. Nabi Ibrahim tak ada saat itu di hadapan kita. Kita boleh sebutkan itu kepada para nabi saat nabi tak ada di hadapan kita. Tapi untuk sesama kita, tak boleh kita katakan ketika dia gaib, ketika dia tak ada di hadapan kita. Tapi kalau dia ada di hadapan kita, kita ucapkan assalamualaikum. Tapi kalau tak ada, tak boleh. Misal disebutkan nama Pak Isa di samping saya. Nah, semalam aku jumpa Pak Isa, kata seseorang. Tak boleh saya katakan alaihi salam. Tak boleh. Nah, kenapa? Karena Pak Isa tidak jadi lawan bicara. Nah, kecuali kalau dia dijadikan lawan bicara. Titip salam lah sama Pak Isa. Orang ini akan datang jumpai Pak Isa, jadi lawan bicaranya. Baru dia akan sampaikan salam saya. Begitulah caranya. Nah, jadi itu hukum ucapan salam. Kalau langsung boleh, kalau tak langsung tak boleh. Nah, kemudian sebagian ulama memakruhkan sholawat tanpa salam. Maka kalau ada kita yang mengamalkan sholawat, hendaknya diikutkan salam. Karena sebagian ulama ada yang memakruhkan sholawat tanpa salam. Mungkin kita ada yang Masya Allah termasuk ahli salawat. Ya, walaupun makruh tapi itu jauh lebih baik daripada yang tak bersalawat. Kejar target, sehari pingin salawat 1000 kali. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Bahkan Sayyidinanya mungkin tak disebut lagi supaya cepat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitulah sampai 1000 kali. Nah, sebagian ulama katakan makruh kalau tak pakai salamnya. Maka sallallahu ala Muhammad wasallam, sallallahu ala Muhammad wasallam, sallallahu ala Muhammad wasallam. Nah, jadi kalau tak ikut salamnya makruh. Nah, itu sebagian ulama katakan begitu. Dah.
Jadi salawat itu fadilahnya besar. Di dunia ada, di akhirat ada. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan merahmatinya 10 kali. Dapat rahmat. Di akhirat akan dapat syafaat. Rasulullah bersabda, "Aksiru minas salati alayya." Perbanyak salawat kalian kepadaku. Fa inni asyfa'u lakum ala qadri dzalika. Karena aku akan memberi syafaat kepadamu seukuran banyaknya salawatmu kepadaku. Makin banyak salawat, makin banyak syafaat. Salawat kepada Nabi Muhammad. Terakhir sebelum masuk bab salat, tentang nama Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu jarang dipakai oleh orang-orang terdahulu. Maka ketika kakek beliau Abdul Muthalib menamakan cucunya dengan nama Muhammad, orang pada bertanya, kenapa kau beri nama dia dengan nama yang tak lazim, tak biasa dipakai oleh pendahulu-pendahulu kita? Nah, maka kakek Rasulullah, Abdul Muthalib itu katakan, aku berharap dia menjadi orang yang terpuji. Dan memang betul, jadi makhluk yang paling terpuji. Nah, jadi bagus kalau punya anak dikasih nama Muhammad. Ada satu hadis dalam kitab Fathul Mu'in ini, di sini dikatakan, waqad warada fi fadli tasmiyati bihi. Nah, iddatu ahadits, dan sungguh telah ada beberapa riwayat hadis tentang keutamaan, kelebihan menamai seseorang dengan nama Muhammad. As-sahhu ma fiha, yang paling sahih dari riwayat-riwayat hadis tentang nama Muhammad adalah hadis yang berbunyi, man wulida lahu mauludun, barang siapa yang lahir untuknya seorang anak, fasammahu Muhammadan, kemudian dia beri nama Muhammad, hubban li, karena cinta kepadaku, kata Nabi, wa tabarrukan bismi, dan mencari barokah dengan namaku, kana huwa, maka dia, artinya si orang tua, wa mauluduhu, dan anaknya yang diberi nama Muhammad tadi, fil jannah, masuk surga. Nah, jadi ini yang lagi mau bingung mau cari nama, udah kasih nama Muhammad saja. Sambungannya apa terserah. Nah, sambungannya apa terserah. Nah, tapi ingat, kalau sudah punya nama Muhammad, maka sangat-sangat dianjurkan untuk memuliakan. Jangan kalau sudah punya nama Muhammad, dipanggil Muhammad, diiringi dengan kata-kata yang tak baik. Kita bilang bandal, kita bilang nakal, sebelumnya Muhammad. Memang Muhammad nih, wah, kita sebutlah kata yang tak baik tadi setelahnya. Itu betul-betul tak layak untuk nama semulia Muhammad. Kita katakan bandal, nakal, bodoh, segala macam, hati-hati. Nah, karena untuk mentakzim, memuliakan nama Nabi Muhammad tadi. Nah, itu sajalah ringkasan dari beberapa muqaddimah yang ada dalam kitab Fathul Mu'in. Maka kini kita masuk ke babus salati, bab tentang salat. Bab tentang salat. Nah, jadi fikih itu terdiri dari 4 rubuk. 4 rubuk atau 4 bagian. Yang pertama namanya kitabul ibadah. Yang kedua kitabul muamalah. Yang ketiga kitabul munakahah. Yang keempat kitabul jinayah. Nah, bab ibadah, bab muamalah, jual beli, sewa menyewa, utang mengutangi, pinjam meminjam. Nah, kemudian bab nikah, talak, rujuk, zihar, semua dibahas di situ. Kemudian bab jinayah, apa hukuman kalau orang begini, apa hukuman kalau orang begitu, semuanya dibahas di situ. Yang pertama kali dibahas adalah bab ibadah, karena itu yang paling luar biasanya hubungan dia kepada Allah. Kalau muamalah yang nampak manusia kepada manusia. Nah, kemudian munakahat juga manusia kepada manusia. Jinayah juga begitu. Maka didahulukanlah hablum minallahnya, manusia kepada Allah. Salat kita, puasa kita, baca Quran kita, semuanya dibahas di bab ibadah, kitabul ibadah. Nah,
Kemudian masuk kepada pengertiannya, babus salati. Huwa hiya syar'an. Nah, secara syariat, salat itu apa? Salat itu aqwalun wa af'alun makhsusatun. Salat itu adalah, nah, ini penting definisi ini. Jangan sampai kita tak paham definisi. Nah, kau salat, iya, apa itu salat? Ya salat lah, masa kau tak tahu salat? Iya, aku tahu, cuma kalau disebut salat, apa yang dimaksud dengan salat itu? Zuhur lah, itu contoh salatnya, bukan definisi salatnya. Ini definisi salat itu apa? Ulama katakan, man arafat ta'rifa faqad arafa nisfal ilmi. Yang tahu definisi, yang tahu pengertian, maka dia sudah faham setengah dari ilmu itu. Nah, pengertian salat secara syariat, aqwalun, ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, makhsusatun, yang khusus, muftatahatun bitakbiri, dibuka dengan takbir, muhtatamatun bitaslimi, dan ditutup dengan salam. Itulah yang disebut dengan salat. Beberapa bacaan dan beberapa perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itulah namanya salat. Nah, jadi sebagian kitab dikatakan ada yang memprotes definisi ini. Kalaulah itu salat, maka sujud syukur itu juga bisa dibilang salat. Kenapa? Karena kita tahu sujud syukur itu juga dibuka dengan takbir. Jadi sujud syukur itu bukan langsung sujud saja begitu, pakai takbir juga. Kemudian ditutup dengan salam. Berarti sujud syukur masuklah ke dalam salat. Berarti definisi ini belum mencukupi definisi. Karena definisi itu jangan sampai ada perkara lain yang masuk ke situ. Nah, ini kalau begini sujud syukur masuk ke dalam salat. Nah, Imam Bajuri jawabnya luar biasa. Yang jawabnya dari segi bahasa Arab memang. Disebut aqwalun, beberapa bacaan. Aqwal itu artinya jamak. Jamak itu kalau bahasa Arab harus 3 atau lebih. Kalau masih 2, itu belum jamak dalam bahasa Arab, namanya musanna. Lihat dalam sujud syukur, bacaan wajibnya berapa? Berapa bacaan wajib sujud syukur? 2 saja. Takbiratul ihram 1. Kemudian salam, sudah itu saja. Semua bacaannya itu sunnah semua itu. Takbir intiqalnya sunnah, sajadah wajhiyya lilladinya sunnah. Yang rukun cuma takbir sama salam. Berarti tak masuk definisi ini. Kenapa? Karena dalam definisi ini aqwal, bacaannya harus jamak, 3 atau lebih. Sujud syukur cuma 2 bacaannya, takbiratul ihram sama salam. Berarti tak masuk salat. Dari situ pula bantahnya. Nah, jadi kalau ditanya salat sekarang sudah tahu bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, takbirnya namanya takbiratul ihram. Itulah pengertian salat. Wa summiyat bidzalika, dan dinamakan dengan itu. Dinamakan dengan apa? Dengan salat. Lishtimaliha, karena mencakupnya salat tadi ala salati lughatan, atas pengertian salat secara bahasa. Apa rupanya pengertian salat secara bahasa? Wahiyat doa. Pengertian salat secara bahasa adalah doa. Kalau secara istilah panjang tadi itu. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itulah pengertian secara syariat. Tapi kalau secara bahasa, salat itu apa? Doa. Kenapa dinamakan salat itu dengan salat? Karena salat mengandung makna doa.
Dalam salat ada doa, ada. Mana bacaan dalam salat yang memang yang selain Al-Fatihah lah ya. Al-Fatihah itu dikatakan Al-Quran yang mengandung doa. Yang mengandung doa itu cuma ketika duduk antara dua sujud. Itulah yang maknanya makna doa memang. Nah, kalau yang lain itu lebih dikatakan zikir. Ruku' subhana rabbiyal azim, tak ada kalimat doa. I'tidal rabbana lakal hamdu, seterusnya tak ada kalimat doa. Sujud pun begitu. Nah, duduk antara dua sujudlah baru. Rabbighfirli, ya Tuhanku ampuni aku. Warhamni, rahmati aku, seterusnya itu doa. Jadi memang mencakup di situ. Nah, bacaan khusus yang berupa doa setelah duduk antara dua sujud. Wal mafruḍatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Dan yang hukumnya fardu ain daripada salat-salat itu ada 5. Nah, fardu itu ada 2 macam. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain semua harus buat. Kalau tak dibuat, berdosa orang yang tak buat. Nah, sholat zuhur itu nanti fardu ain, puasa Ramadan itu fardu ain, tak bisa diwakilkan. Tapi kalau fardu kifayah, sebagian saja buat, maka yang lain sudah terlepas. Contoh sholat berjamaah di masjid. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat, namun yang sering difatwakan itu pendapatnya Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi katakan hukum salat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau Imam Rafi'i katakan hukum salat berjamaah di masjid itu sunnah muakkadah. Masing-masing punya dalil. Nah, jadi biasa begini yang salat di rumah, jarang ke masjid, pakai pendapat Imam Rafi'i biasanya. Ku tengok bapak tak pernah ke masjid, itulah kau tak mengaji. Begitu pula. Kalau kau ngaji pasti kau tahu bahwasannya Imam Rafi'i bilang sunnah muakkadah. Itu jawaban yang tak bagus sebenarnya. Betul, tapi kalau istilah bahasa Arabnya kalimatu haqqin urida bihil batil. Ucapannya betul, tapi tujuannya tak bagus. Ucapannya betul, menurut Imam Rafi'i salat berjamaah itu sunnah muakkadah, tapi dia ucapkan itu untuk membela diri atas malasnya dia ke masjid. Lah terus kalau sunnah muakkadah tak bagus rupanya dibuat ke masjid. Bagus, sudah bilang saja malas. Jadi kalau ada orang mengajak kita kepada kebaikan, jangan keluarkan ucapan-ucapan yang menunjukkan kita mau membela diri lah dari kesalahan kita. Ini kadang ya sini sampai jamaah tabligh juga sampai. Ini kadang orang jamaah tabligh datang, masya Allah, malah segala macam dikeluarkan ucapan tuh. Kok baru semalam aja ku tengok kau tobat dah ngajak-ngajak orang sekarang. Ya Allah, apalah salahnya diajak sholat? Kalau masih tak sanggup, doakanlah ku. Pak, ayo kita ke masjid. Ya Allah, doakanlah ku bisa kayak kalian ke masjid. Dah selesai. Nah, udah begitu saja. Ini sampai yang mumpet-mumpet entah kemana, berondok-berondok. Ada bapak, Bu. Bapaknya di belakang bilang aku tak ada. Tadi kata bapak dia tak ada di kamar dia itu. Apalah salahnya orang diajak begitu? Itu kan tanda bahasanya tak mau nerima nasihat, tak mau menerima ajakan orang. Terima saja. Ikut tak ikut minta doakan. Payah kali bisa istiqomah ke masjid. Nah, doakanlah supaya bisa kayak kalian rajin ke masjid. Jangan dibandingkan dia dengan yang lain. Kok asik ke masjid saja kau? Mengaji tak mau kau. Nah, terus dicari keburukan dia. Yang bagus tuh kita ikuti dia, baru ketika kita udah sama dia, bagus kalian ke masjid gini, tapi ngaji lah kalian. Ku tengok sholat kalian ke masjid, gitu lebih masuk. Ini langsung ditandingi sama itu. Aku memang tak ke masjid, tapi aku ngaji. Ngaji itu fardu ain, ke masjid itu fardu kifayah. Orang niat nak mengajak akhirnya digitukan. Jadi itu. Nah, jadi kalau yang sholat fardu ini fardu ain. Yang 5 ini fardu ain. Berjamaah di masjidnya menurut Imam Nawawi fardu kifayah.
Maka asal sudah ada saja satu kampung tuh orang berjamaah di masjid tuh, nah ukuran satu kampung ini pun tak bisa kita ambil ukuran dulu. Kalau dulu satu negeri, lebar betul, karena orangnya dikit memang. Kalau sekarang, nah mungkin satu dusun lah. Nah, satu dusun sudah ada orang yang buat jamaah, maka sudahlah, lepas yang lain. Tapi kalau tak ada orang yang berjamaah, berdosa semua satu dusun. Nah, berdosa. Nah, jadi itu tadi. Kalau seandainya satu desa, bisalah satu desa. Nah, satu desa. Karena memang udah beda-beda ukuran sekarang nih. Nah, kalau dusun kecil kali adalah desa lah. Nah kalau dusun nanti takut dong. Banyak kan ini. Dan satu desa aja lah. Atau kecamatan lebar kali ya. Nah, satu desa. Intinya berjamaah di tempat yang nampak syiar. Kalau di rumah-rumah belum boleh, karena tak nampak syiar Islam. Jadi intinya menampakkan syiar Islam tadi. Sekira-kira kalau orang lewat situ, orang tahu, oh ini negeri orang Islam. Kenapa? Nampak syiar Islam dengan jamaah tadi itu. Nah, jadi itu. Nah, begitu juga sebenarnya sunnah. Sunnah ini ada yang sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah ain itu semuanya dituntut. Kayak puasa Senin Kamis, semuanya dituntut. Kalau ada yang puasa satu, yang lain belum lepas tuntutannya, tetap disuruh. Sholat duha, itu juga sunnah ain. Nah ada sunnah itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu contohnya apa? Contohnya adzan untuk sholat berjamaah. Ini kita kumpul begini, nak sholat isya, satu aja yang adzan, tak usah semua. Sunnah kifayah, satu orang adzan maka sudah terlepas tuntutan dari yang lain. Jangan mengantri di depan masjid. Habis kau aku adzan, kau kira kau aja mau nak pahala, aku pun mau. Tapi memang kalau adzan itu wajarlah berebut, karena bahasa Rasulullah pun begitu. Nah, lau ya'lamun nas ma fil adani wa saffil awal. Kalau seandainya orang-orang tahu apa yang pahala yang ada di adzan dan shaf pertama, dan mereka tidak bisa berada di situ kecuali saling mengundi. Kenapa? Berebut, semua pingin di situ. Maka mereka pasti akan buat undian. Kenapa? Semua pingin adzan. Aku aja lah, iya. Apa pula pertimbangannya kenapa mesti kau? Akulah. Semua bilang aku, akhirnya diundi. Nah, begitulah kurang lebih. Kalau orang tahu apa pahala yang ada di adzan tadi. Nah, makanya memang bagusnya, sunnahnya yang adzan itu yang baligh. Kenapa? Karena udah dapat taklif, sudah dapat pahala. Walaupun adzan anak-anak itu sah asal dia sudah mumayyiz. Walaupun belum baligh, kalau sudah mumayyiz itu sah. Tapi sunnahnya bagusnya yang sudah baligh. Kenapa? Dapat langsung pahalanya tadi. Nah, ada yang sudah baligh tak pede pula. Anak-anak tadi yang pede, suaranya pun kalah yang udah baligh. Nah, tapi bagus yang baligh, karena memang disitulah nanti akan langsung dapat pahala yang besar tadi. Nah, jadi itu contoh sunnah kifayah, sunnah ain. Seperti fardu kifayah dan fardu ain juga ada sunnah kifayah dan sunnah ain. Contoh sunnah kifayah lagi mengucap salam ketika rombongan. Ada 5 orang masuk ke rumah berbarengan. 1 orang saja baca Assalamualaikum, maka dianggap itu sudah mewakili semua. Nah kalau menjawabnya itu fardu kifayah. Menjawabnya fardu kifayah. Kita dalam satu ruangan begini, ada 1 orang masuk, Assalamualaikum. 1 orang saja di antara kita menjawab Waalaikumsalam, maka sudah lepas dosa dari kita semua. Tapi kalau seandainya ada orang masuk Assalamualaikum, tak ada yang menjawab, berdosa kita semua satu ruangan. Nah, fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, itu di setiap 1 hari 1 malam, sehari semalam ada 5 salat. Nah, ada 5 salat. Nah, di sini di Hasyiah I'anatul Talibin itu ada dikatakan wal hikmatu, ini tak ada di Fathul Mu'in ya. Ini saya baca di I'anatul Talibin karena bagus. Ini pertanyaan untuk jawaban kenapa, bukan apa.
Saya selalu katakan kalau pertanyaan itu kenapa, itu lebih sulit dijawab daripada apa. Apa hukum sholat zuhur? Apa hukum sholat zuhur 4 rakaat? Wajib. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Nah, itu payah tuh menjawab tuh. Itu namanya pertanyaan hikmah. Nah, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Itu jawab begitu payah. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Kenapa puasa yang wajib di bulan Ramadan? Entah apa jawabannya, tak tahu gitu. Kalau tak dibaca kitab-kitab yang tebal. Jadi kalau sudah kenapa payah, maka di sini mana tahu. Ada yang bertanya begitu. Nah, wal hikmatu, dan hikmah fi kaunil maktubati sab'a asyrata raka'atan. Nah, dan hikmah kenapa jumlah salat wajib itu ada 17 rakaat? Kan 17. Nah, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, sebanyak 3 kali. 3 kali. Isya, zuhur dan asar. 12 tambah 5. 17. Apa hikmah? Kenapa jumlahnya 17? Di sini dikatakan anna zamanal yaqzati, bahwasannya masa sadarnya manusia itu, masa jaga manusia itu, minal yaumi wal lailah, siang dan malam hari, sab'a asyrata sa'atan. Nah, ghaliban, biasanya 17 jam. Manusia sadar sehari semalam itu biasanya kebanyakannya itu 17 jam. Isna asyara fin nahar, 12 jam di siang hari, dari jam 6 sampai jam 6 lah kita bilang, itu masa sadar kita, artinya masa jaga kita. Ya kalau kita yang kerja kan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu memang jaga kita tuh, tak tidur. Itu 12 jam di situ. Wa nahwu salasa sa'atin minal ghurub. Kemudian setelah matahari terbenam itu 3 jam. Paslah jam 9 baru tidur biasa. 7, 8, 9. Jam 9 dah rehat. Nah, kalau tak ada bola. Kalau ada bola bisa sampai malam lagi. Nah. Wa sa'atain min qubailil fajri. Dan 2 jam sebelum sholat subuh. 2 jam. Biasa sholat subuh jam berapa? Jam 5. Nah, biasa jam 3 itu sudah bangun. Ya, ini orang yang mengikuti salat tahajud atau yang lain. Nah, kebanyakan orang itulah jam sadarnya, jam jaganya 17 jam. Berarti tidurnya itu sekitar berapa? 6 jam. Dan memang itu ukuran yang bagus. Kami di pesantren pun itu dikondisikan tidur itu sekitar 5 sampai 6 jam dulu. Dari jam 9 sampai jam 3. Nah, dari jam 9 sampai jam 3 atau nanti jam 10 sampai jam 4, begitulah. Itulah masa sadar atau jaganya manusia. Nah, kebanyakannya begitu. Tak tahulah manusia mungkin di zaman beliau, zaman sekarang ini lebih lagi. Lebih sedikit maksudnya. Nah, banyak tidurnya lagi. Nah, jadi oleh karena itu dibuatlah 17 rakaat. Sebanyak 17 jam, maka dibuat 17 rakaat. Setiap rakaat itu mewakili maksiat yang kita lakukan di setiap jamnya. Itulah menjadi penambal. Nah, karena tiap jam mungkin kita ada maksiat, maka 1 rakaatnya itu untuk menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa di setiap jam sadar kita tadi. Nah, itu hikmah. Lanjut lagi kita. Ma'lumatun minad dini bid-darurah. Sudah diketahuilah kewajiban salat yang 5 waktu ini dalam agama kita tuh bid-darurah, dengan gampang. Nah, jadi tidak bin nazar, tidak dengan penelitian yang mendalam, tidak dengan belajar mesti lama-lama. Nah, untuk kewajiban salat ini gampang saja taunya. Anak TK pun tahu, bahasanya begitulah kalau kita. Jadi untuk mengetahui salat yang wajib dikerjakan oleh orang Islam sehari semalam adalah 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu ma'lumah minad din bid-darurah. Masalah agama yang gampang saja diketahui.
Itu masalah agama yang gampang diketahui. Nah, karena nanti ada yang mesti lama mengaji misalnya. Nah, ada yang mesti lama mengaji baru tahu nanti. Nah, penyebab yang membuat seseorang itu sunnah sujud sahwi, nah, itu kan tidak bid-darurah itu. Jangankan anak TK. Nah, anak kuliah pun banyak tak tahu itu. Jangankan anak kuliah, dosennya pun banyak tak tahu itu kalau ditanya. Apa saja yang menyebabkan orang sunnah sujud sahwi? Oh, apa itu? Banyak yang tak tahu. Nah, kalau ini tidak ma'lumah minad din bid-darurah. Nah, tapi kalau masalah salat fardu ada 5, oh, itu gampang saja. Anak TK pun tahu. Nah, itu maksud bid-darurah di sini. Fayakfur jahiduha, maka menjadi kafirlah orang yang mengingkari kewajiban salat yang 5 ini. Ada yang bilang, oh, zuhur itu tak wajib itu. Nah, kalau ada yang meyakini begitu, kafir dia. Nah, kalau ada yang meyakini begitu, kafir. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban salat yang 5 itu, maka kafir. Kecuali dia katakan ada qaidnya. Zuhur itu tak wajib kalau hari Jumat. Bagi laki-laki merdeka yang wajib itu Jumat. Nah, begitu boleh. Tapi kalau seandainya tak ada, dibilang tak wajib salat maghrib tuh, kafir nanti dia begitu. Na'udzubillah. Nah. Kemudian walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berkumpul yang 5 ini untuk atau kepada selain nabi kita. Jadi yang 5 ini semuanya berkumpul kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti maknanya seolah ada pengertian berarti nabi-nabi dulu juga ada salat, tapi tidak 5 begini. Nah, dan memang di hasyiah sini dikatakan ai balkanat mutafarriqatan. Nah, tapi salat itu terpisah-pisah pada diri para nabi. Kalau kita kan 5 itu memang semuanya wajib untuk kita. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wajib semua. Tapi kalau umat-umat nabi terdahulu atau nabi-nabi terdahulu, di sini dikatakan fasubhu salatu Adam. Subuh itu salatnya Nabi Adam. Subuh saja. Nah, wa zuhru salatu Dawuda, dan zuhur itu salat Nabi Daud. Wal asru salatu Sulaimana, asar itu salat Nabi Sulaiman. Wal maghribu salatu Ya'qub, dan maghrib itu salat Nabi Ya'qub. Wal isya'u salatu Yunus, dan isya itu salat Nabi Yunus. Sementara bagi kita semuanya digabung jadi satu. Nah, makanya ketika 5 itu disebutkan Nabi Muhammad kepada Nabi Musa ketika Isra wal Mi'raj itu, kan disuruh Nabi Musa balik lagi sebenarnya. 5 itu masih kebanyakan tuh. Nah, balik lagi. Nah, tapi kata Rasulullah, malu aku sudah dari 50 jadi 5. Udahlah 5 saja tuh. Ada orang yang dengar kisah tuh, ya Allah, maunya balik lagi lah Nabi Muhammad tuh. 5 ini masih kebanyakan. Ini seandainya balik lagi kan lumayan. Entah berkurang jadi 2, jadi 1. Tapi yakinlah, seandainya cuma sekali pun, sehari itu cuma sekali saja waktu sholat itu, kalau memang bahasanya mentalnya bukan mental orang yang taat, 1 kali itu pasti ditinggal juga. Nah, walaupun seandainya difardukan cuma sekali, tetap yakinlah akan banyak tetap juga yang meninggalkan itu. Nah, mohon maaf, ada orang yang ibadahnya seminggu sekali juga tak rame kan gitu. Nah, jadi ada sebagian agama ibadahnya seminggu sekali, tetap juga ada yang kita tengok nggak ke situ. Jadi maka oleh sebab itu sudah, yang 5 ini sudah pas sekali lah, sudah pas betul. Nah, tadi hikmahnya sudah disampaikan. Nah, jadi terpisah-pisah. Nah, jadi subuh itu salat Nabi Adam. Nah, zuhur salat Nabi Daud, asar salat Nabi Sulaiman, maghrib salat Nabi Ya'qub, dan isya itu salat Nabi Yunus. Nah,
Lalu terkumpullah semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatal Isra'i. Nah, dan difardukan pada malam Isra. Pada malam Isra itulah difardukan salat yang 5 waktu itu. Difardukan salat yang 5 waktu. Ba'dan nubuwah, setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, setelah pengangkatan Nabi Muhammad menjadi nabi, bi asyri sinina wa salasati ashhurin. Nah, 10 tahun lebih 3 bulan. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Belum ada perintah salat 5 waktu. Setelah Nabi menjadi Rasul, setelah Nabi diangkat 10 tahun 3 bulan kemudian, barulah difardukan salat 5 waktu ini. Dalam agenda yang namanya Isra wal Mi'raj. Maka yang sering dipertanyakan, terus ibadah Nabi apa? Kan begitu. Ini udah 10 tahun jadi Nabi. 10 tahun 3 bulan sudah jadi Nabi. Tapi belum ada perintah untuk kerjakan sholat 5 waktu. Terus Rasulullah ngapain ibadahnya? Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dikatakan, ibadah Rasulullah itu tafakkur. Nah, memikirkan kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian selain tafakkur itu dikatakan, Rasulullah itu sholat malam. Nah, banyak riwayat nanti di situ. Nggak pakai batas. Nah, sholat malam nggak pakai batas. Terserah mau berapa rakaat. Riwayat lain, pagi 2, sore 2. Nah, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Itulah ibadahnya Rasulullah. Nah, jadi sebelum itu sudah ada sholat. Nah, tapi namanya qiyamul lail atau sholat malam yang tak pakai batas. Sebagian riwayat mengatakan 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore ataupun malam. Nah, itu bentuk ibadah Rasulullah sebelum datang salat yang 5 waktu. Setelah datang yang 5 waktu ini, maka dinasakh, dihapus kewajiban salat malam untuk Rasulullah tadi. Nah, ataupun dihapuslah kewajiban salat malam itu. Nah, kemudian digantilah dengan yang 5 waktu ini. Lailata sab'in wa ishrina min Rajabin. Nah, kapan Isra wal Mi'raj itu? Pada malam 27 dari bulan Rajab. Dan ini memang yang masyhur. Banyak pendapat tentang kapan terjadinya Isra wal Mi'raj. Ada yang bilang bulan Ramadan, ada yang bilang bulan Syawal, ada yang bilang Rabiul Awal, ada yang bilang nanti di bulan Rajab. Tapi yang paling masyhur bulan Rajab. Nah, tanggalnya kapan? Tanggalnya tanggal 27. Bentar lagi lah ini. Nah, lalu malamnya malam apa? Pendapat yang paling masyhur itu malamnya malam Senin. Nah, kapan tepatnya? Nah, malam Senin. Tanggal 22. Tanggal 22 tapi hari Minggu ya. Nah, malam Senin. Nah, nantilah tuh. Bentar lagi kita ngaji Isra Mi'raj. Nah. Jadi itu. Walam tajib subh yaumi tilkal lailah li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Dan tidak wajib sholat subuh pada hari itu karena belum tahu tata cara pelaksanaannya. Nabi Isra wal Mi'raj kemudian baliknya sebelum subuh. Ini pergi Rasulullah diperjalankan dari Makkah pergi ke Palestina, dari Palestina naik ke langit menjemput perintah sholat. Dapat sudah 5 kali sehari semalam. Balik lagi Rasulullah ke Makkah. Pada saat kembali belum subuh, belum terbit fajar, tapi Rasulullah tak sholat subuh. Kenapa? Tak tahu bagaimana tata cara sholat subuh. Masih datang perintah saja, belum datang tata caranya, belum dapat ilmunya. Nah, jadi itu. Karena Rasulullah Isra wal Mi'raj itu tak lama. Dalam satu riwayat cuma 3 jam saja. Nah, dari Mekah, Palestina naik ke langit, kemudian balik lagi. Itu cuma makan waktu 3 jam. Bahkan sebagian kita mengatakan tak sampai 3 jam. Mungkin cuma sejam saja. Begitu cepatnya perjalanan tadi. Makanya banyak yang tak percaya. Nah, dari Mekah, Palestina naik. Disitulah intinya.
Nah, nanti ada yang bertanya, kenapa mesti singgah ke Palestina, Masjidil Aqsa? Tak ada rupanya jalur langsung ke langit. Nah, bukan macam naik angkot ada lin atau tidak. Jadi kenapa Allah tak langsung ke langit kalau memang tujuannya langit? Kenapa harus ke sini dulu, ke Palestina dulu? Nah, nantilah tuh ketika saya ngisi Isra Mi'raj di Tasa. Nah, datanglah kalau mau tahu kenapa mesti ke situ dulu. Nah, jadi itu tadi. Nah, tidak dikerjakan subuh pada hari itu karena tak ada ilmunya. Karena memang ibadah ataupun amal itu bergantung kepada ilmu. Tapi jangan salah ambil kesimpulan. Wah, kalau begitu bagusan tak mengaji. Supaya tak tahu. Kalau tak tahu tak wajib. Nah, ini Rasulullah tak tahu tata cara sholat subuh. Maka Rasulullah tak sholat subuh. Salah ambil kesimpulan. Bu, ngaji kita. Oh, banyak tahu banyak kali nanti yang wajib dibuat. Tak usah mengaji biar tak wajib. Beda kasusnya, Rasulullah memang tak tahu. Rasulullah pingin tahu pun tak ada yang ngajarin. Mau ke siapa Rasulullah belajar sholat subuh nih? Jadi kalau seandainya Rasulullah mau belajar saat itu pun, tak ada yang ngajarin. Berarti memang tak tahu. Nah kalau orang sekarang, bukan tak tahu, tak mau tahu. Banyak yang ngajarin, banyak majelis, dia tak datang. Nah, maka itu tetap berdosa kalau begitu. Ini bukan pilihan. Kalau kau mengaji, kau wajib beramal. Kalau kau tak mengaji, kau tak usah beramal. Bukan begitu pilihannya. Wajib ngaji. Itu derajat awal dulu. Wajib belajar. Kalau tak belajar berdosa. Nah, setelah belajar wajib amalkan. Itu memang sudah tangganya begitu. Nah, kalau tak kau amalkan berdosa. Jadi orang yang tak mengaji udah langsung berdosa di tangga pertama. Setelah dia naik tangga pertama, datang kewajiban berikutnya, amalkan. Setelah beramal, wajib ikhlas. Nah, begitulah seterusnya. Barulah kita nanti sampai derajat paling tingginya. Nah. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin. Hanya saja diwajibkan sholat-sholat fardu yang 5 itu atas setiap orang muslim yang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Ini ada juga bahasa lagi. Mukallaf. Bahasa yang sering muncul. Jangan sampai kita tak tahu, sering mengucapkan, tapi tak tahu maksud dari mukallaf itu apa. Mukallaf secara bahasa artinya orang yang dibebani. Nah, orang yang dibebani itu artinya adalah mukallaf. Nah, siapa orang yang dibebani itu? Syarat mukallaf itu ada 4. Kalau 4 ini terpenuhi, maka mukallaflah dia. Kita lihat di diri kita, ada tidak 4 ini? Pertama, baligh. Nah, pertama itu baligh. Nah, muncul lagi istilah baligh lagi. Apa itu baligh? Nah, itulah fikih itu. Jangan nyebutkan baligh tapi tak tahu. Nanti ditanya anak. Nah, ya ayah udah baligh. Udah, baligh itu apa ya? Nah, secara bahasa baligh itu sampai kepada usia. Ini supaya tak bingung nanti ditanya sama orang, anakmu udah baligh? Nah, baligh itu tandanya 3. Yang 2 bisa berlaku bagi laki dan perempuan, yang 1 cuma berlaku bagi laki saja, bagi perempuan saja. Yang pertama yang bisa berlaku tanda baligh ini bagi laki-laki dan perempuan adalah baligh dengan usia. Kalau usia seorang sudah sampai 15 tahun, baik laki ataupun perempuan, maka balighlah dia walaupun tak ada tanda alami pada tubuhnya. Ada anak perempuan, tak datang-datang tamu bulanannya, tak kunjung haid dia. Usia sudah 15 tahun, maka tak usah lagi ditunggu haidnya, sudah dikatakan dia itu baligh. Kalau sudah 15 tahun,
maka baliglah perempuan itu walaupun tak haid. Ada laki-laki tak kunjung dia ihtilam, atau bahasa kita mimpi basah. Usia sudah 15 tahun, maka baliglah dia. 15 tahun mimpinya kering terus, tak pernah basah. Maka tetaplah dia dikatakan baligh kalau usianya sudah 15 tahun. Itu tanda pertama. Ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Tanda baligh yang kedua, yang juga bisa untuk laki-laki dan perempuan, tapi biasanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa. Apa itu? Ihtilam ataupun mimpi basah. Dengan catatan terjadi di atas 9 tahun. Kalau ini terjadinya di bawah 9 tahun, tak dianggap dia baligh. Anak umur 7 tahun mimpi basah, maka belum dihukumi baligh. Kalau sudah di atas 9 tahun, 10 tahun misalnya, walaupun 10 tahun masih kecil lagi, 10 tahun, tapi sudah mimpi basah, dia baligh lah dia. Jadi secepat-cepat orang baligh itu umur 9 kalau dia terjadi perkara tadi itu. Selambat-lambat orang baligh itu umur 15. Bisa perempuan mimpi basah? Bisa. Ada seorang sahabiyah, sahabat perempuan, datang kepada Rasulullah. Sahabat wanita ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya seorang wanita bermimpi sebagaimana mimpi laki-laki?" Itu bahasa halus betul. Jadi bukan langsung, "Ya Rasulullah, kalau ada perempuan mimpi basah gimana?" Agak tak sopan bahasanya. Dipilih bahasa ini dengan bahasa yang bagus sama sahabat nih. "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya kalau seandainya seorang wanita itu bermimpi seperti mimpinya seorang laki-laki? Apakah dia wajib mandi?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah bukan bilang, ada-ada aja, mana ada perempuan pula begitu. Tapi apa kata Rasulullah? "Na'am, idza ra'atil ma'." Iya, tetap wajib mandi kalau dia melihat ada air mani. Nah, berarti ada. Kalau tidak ada, hukumnya akan dinafikan sama Rasulullah. Tapi Rasulullah katakan, iya, wajib mandi perempuan yang bermimpi seperti itu. Maknanya, ihtilam, mohon maaf bahasanya, ataupun mimpi basah, itu bisa terjadi kepada perempuan. Nah, kalau itu terjadi, balighlah dia. Nah, tapi ini tak umum biasanya, jarang. Nah, tanda baligh yang ketiga, ini hanya kepada perempuan saja. Laki-laki tak akan alami. Nah, kalau laki-laki ada keluar juga seperti itu, namanya bukan itu. Nah, itu namanya pendarahan. Nah, bawa berobat lah. Kalau perempuan jangan dibawa berobat, memang begitu dia. Yaitu haid. Nah, kalau perempuan sudah datang darah haidnya, nah, maka balighlah dia. Dengan catatan sama, terjadi haidnya di atas usia 9 tahun. 9 tahun ke atas. Kalau ada perempuan usia 7 tahun atau 8 tahun keluar darah, maka itu tak dihukumi darah haid. Namanya darah fasad saja. Darah kerusakan. Darah ada yang tak beres pada tubuh. Nah, itu perlu bawa rumah sakit. Tapi kalau usia udah 9 tahun tak usah. Kenapa? Karena itu darah haid dan dia pun baligh. Maka perlu diingat-ingatkan ini sama anak-anak. Kalau kita tengok usianya udah 11, udah 12. Nah, diingat-ingatkan sama dia. Takutnya udah balik, dia tak sadar. Kalau anak laki-laki dibilangin, "Bang, nanti mana tahu." Nah, ada yang keluar ketika tidur dari tempat kencing. Tapi tak air kencing. Itu berarti abang udah besar. Bahasa agamanya udah baligh. Kalau itu kejadian, mandinya harus rata semua, rambut, kulit harus kena. Nah, niatkan dalam hati, aku mandi wajib. Atau kalau bingung nanti kalau kejadian, jangan dulu sholat, jangan dulu yang lain, bilang sama ayah dulu. Nah, begitulah. Kadang terlambat ngasih tahu, oh gitu ya. Iya, sebulan yang lalu lah itu kejadian. Nah, kan kacau tuh. Udah sebulan yang lalu baru dia bilang begitu. Berarti sebulan ini kau udah wajib sholat tapi tak sah sholatmu, kenapa? Belum pandai dia mandi wajib. Nah, jadi agak diwanti-wanti juga gitu. Nah, jadi maka kalau tengok anak sudah begitu segera diingat-ingatkan. Begitu juga yang perempuan. Nah, Kak, ini kakak usia udah 10 tahun. Nanti kalau ada keluar darah, nah itu berarti kakak memang perempuan tulen. Jangan kakak bingung.
Nah, jangan kakak kasih betadin di situ. Karena itu bukan sakit, bukan luka, itu memang bawaan perempuan begitu. Itu tanda sudah dewasa, udah baligh. Nah, langsung itu pokoknya udah perlu dikasih tahu. Kalau tidak nanti runyam urusan. Udah pernah lah itu, Mak. Udah ada lah 2 kali begitu, kan? Kenapa tak bilang? Takut nanti Mama bawa pula nanti kakak ke rumah sakit, kiranya penyakit pula. Nah, jadi diajarkan yang seperti itu penting. Nah, itu yang dimaksud baligh. Nah, itulah syarat pertama mukallaf. Kita ya sudah baligh semua. Nah, yang kedua, mukallaf itu akil, berakal. Baligh dan berakal. Karena ini tidak saling apa bahasa? Tidak talazum, tidak pasti baligh itu pasti berakal dan tidak mesti juga berakal itu pasti baligh, tidak. Nah, maka kadang orang disatukan padahal itu 2 yang berbeda. Oh, dia sudah akil baligh. Pikir satu kata akil baligh itu. Padahal tidak, akil sendiri, baligh sendiri. Ada orang baligh tak berakal, ada. Umur udah 30, udah 35 pun. Jalan dia keliling kampung, tak ada berhentinya. Badan kotor, baju koyak-koyak, rambut gimbal, tak pernah mandi. Rupanya ada gangguan jiwa. Berarti ini baligh. Kenapa? Usia udah 30, 15 hari baligh. Tapi dia tidak akil, berarti tak mukallaf lah dia. Ada juga yang akil tapi belum baligh. Punya anak kita usia 8 tahun, Masya Allah. Cerdas betul. Hukum sholat paham. Berwuduk mandi wajib udah pandai dia. Bahkan kalau seandainya jadi imam, dialah bacaan paling bagus. Rukun sholat ngerti, bahkan tauhid pun ngerti, tapi usia masih 8 tahun, akil nih. Tapi tidak baligh. Imam Syafi'i itu dulu begitu, usia 8 tahun. Cerdas betul. Ya, tapi tetap belum baligh. Nah, jadi itu. Jadi akil itu syarat kedua. Nah, di sini cuma disebut 2 saja. Nah, syarat yang ketiga yang tak ada di dalam kitab Fathul Mu'in itu adalah selamat indranya, salah satu dari penglihatan atau pendengaran. Maka kalau ada orang terlahir dalam keadaan tidak melihat juga tidak mendengar, maka dia tidak mukallaf. Ada orang lahir, mata tak bisa tengok, telinga tak bisa dengar, maka kalau dia tak salat, tak berdosa. Bahkan kalau dia tak kenal Allah, meninggal masuk surga. Orang begitu. Nah, meninggal masuk surga orang begitu. Kalau seandainya lahir tidak melihat, tidak mendengar. Kenapa? Karena orang yang tak bisa melihat dan orang yang tak bisa mendengar tak bisa diajarin. Cemana mau mengenalkan bahwasannya Tuhan dia itu adalah Allah. Dibisiki tak dengar, pakai bahasa isyarat tak lihat. Cemana? Mau ngajari sholat, cemana ngajari orang yang tak mendengar dan tak melihat untuk sholat? Tak bisa. Nah, dan biasanya yang begini pasti tak bisa apa-apa nanti orangnya. Nah, biasanya kenapa? Karena tak bisa diajarin dia. Jadi itu syarat kedua, syarat ketiga dari mukallaf. Baligh, akil, selamat indranya, yaitu salah satu dari mendengar atau melihat saja. Tapi kalau salah satunya aktif, mukallaf. Mata tak melihat tapi kuping mendengar. Mata tak melihat tapi kuping mendengar. Nah, maka itu masih mukallaf. Kenapa? Bisa diajari dengan ucapan. Atau kuping tak dengar tapi mata melihat, maka itu juga mukallaf. Kenapa? Bisa diajari dengan bahasa isyarat. Nah, tadi saya ingat dulu mengaji sama tuan guru almarhum Hafiz Yazid. Jadi kami ditanya, mana yang lebih tinggi? Mendengar atau melihat? Mana yang lebih tinggi? Mendengar atau melihat? Seolah yang langsung terlintas di kepala kita kan melihat. Kan begitu? Padahal tidak. Padahal mendengar. Karena kalau hilang pendengaran, biasanya hilang 2 itu. Kalau orang tak bisa dengar, otomatis tak bisa cakap biasanya. Karena yang dicakapkan adalah apa yang didengar.
Nah, maka jarang kita temui ada ulama itu bisu tuli. Jarang betul. Tapi kalau ulama buta, itu banyak. Banyak kisahnya ulama buta. Syekh Abdullah Al-Haddad, buta. Nah, jadi kata Tuan Guru almarhum, ini mendengar itu lebih tinggi. Nah, mendengar itu lebih tinggi. Nah, syarat yang keempat dari mukallaf adalah bulughud dakwah, sampai dakwah kepadanya. Sampai ajaran Islam itu ke telinganya. Kalau tidak maka tak mukallaf. Misal ada orang tinggal di pedalaman hutan sana. Memang tak ada orang yang pernah berdakwah ke sana. Dari lahir udah di situ. Nah, tak ada informasi tentang Islam masuk ke situ. Sekalipun tak pernah mendengar kata Allah, Muhammad, Islam itu tak pernah. Nah, maka ini orang tak mukallaf nih. Kenapa tak sampai dakwah ke sana? Internet tak ada, semua tak ada, radio tak ada. Nah, inilah syarat mukallaf. Nah, diri kita berarti mukallaf. Kenapa semua ada? Maka kita yang mukallaf wajib salat. Nah, jadi kalau ngelihat ada orang tak salat, perhatikan. Ada nggak nih? Nah, sama satu lagi nanti yang tak wajib salat orang haid lah. Jadi kalau ada laki-laki tak salat, maka perhatikan. Haid tak mungkin. Nah, kemudian dilihat mata, telinga ada, berarti penuhi syarat mukallaf nih. Tengok lagi. Nah, baligh lah ini udah tua pun. Sampai dakwah, sampai di mana-mana ada pengajian. Kenapa tak salat? Nah, mungkin satu yang terakhir. Gila lah mungkin. Gila lah berarti. Itulah yang mungkin. Baligh iya. Indra selamat. Nah, haid tidak. Dakwah sampai. Kenapa lah anda tak salat? Mungkin satu lagi tadi lah, tak berakal. Nah, begitulah. Nah, karena iya begitu. Kalau yang sudah terlampau tua pun, kadang yang sudah pikun bahasa kita, nah itu udah tak wajib lagi sholat. Nah, sholat subuh dia jam 11. Mau sholat apa nenek? Sholat subuh kan nih. Nah, kalau udah begitu udah tak mukallaf lagi. Nah, itu mukallaf. Jadi wajib bagi orang Islam yang mukallaf. Nah, zakarin au ghairihi, baik dia itu laki-laki ataupun yang lain dari laki-laki. Perempuan, khunsa, wajib salat semua. Tahirin, yang suci. Nah, tahirin itu yang suci. Nah, maksudnya apa? Nah, nanti ada disampaikan di sini. Nah, artinya nanti tidak dia haid, tidak dia nifas, itu wajib salat. Kalau haid atau nifas nanti tak wajib dia salat. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib salat itu atas orang kafir asli. Arti tak wajib apa maksudnya? Artinya tak wajib kita suruh dia. Tak wajib kita suruh dia salat. Tapi tetap dia diazab. Jadi adab orang kafir meninggalkan salat itu tetap ada. Tapi kita tak wajib nyuruh dia salat. Dakwah kita bukan nyuruh dia salat, nyuruh dia syahadat dulu, baru suruh salat. Jangan orang kafir disuruh salat. Tak sah salatnya, sama saja. Jadi orang kafir itu suruh syahadat dulu. Nah, barulah suruh salat. Tapi orang kafir tuh kalau tak salat, tak wajib kita suruh, tapi tetap kena adab. Beda dari adab kafirnya. Ini ada orang kafir. Dengan kafirnya dia diadab di neraka. Dan dia tak salat. Tambah lagi adabnya, beda dari adab kafirnya tadi. Nah, wasabiyin, dan tak wajib juga atas anak kecil yang belum baligh. Nah, tapi sudah wajib disuruh kalau usianya 7 tahun. Di bawah itu tak wajib. Sunnah saja menyuruhnya. Nah, tapi kalau sudah 7 tahun wajib disuruh. Kalau tak disuruh berdosa yang mengurus dia, walinya. Ayah emaknya berdosa kalau tak nyuruh anak sholat usia udah 7 tahun. Nah, jadi sering kita dengar. Itu pemahaman yang kiranya butuh agak diluruskan. Kalau anak belum baligh, itu dosa pahalanya, dosanya yang nanggung orang tuanya. Kan sering kita dengar begitu.
Kalau anak kecil itu dosanya masih ditanggung orang tua. Apa maksud dosa ditanggung orang tua nih? Maksudnya kalau anak tuh bikin dosa tak dibilangi sama orang tuanya, disitulah ditanggung sama orang tuanya. Ada anak masih kecil main judi, tak berdosa dia, orang tuanya tahu dibiarkan, itu berdosa orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya udah larang, udah maksimal orang tuanya melarang, tapi si anak ini curi-curi tetap bisa juga dia melakukan yang haram tadi, tak berdosa lagi orang tuanya. Nah, bahkan bukan hanya orang tuanya, semua kita kalau ada ngelihat anak-anak melakukan yang haram tak kita larang, berdosa kita. Nah, jadi sebenarnya main judi ini cemana lah dibilang. Payah juga anak-anak dilarang main judi. Main guli tuh, main guli, kelereng, itu pun judi itu. Main, nah menang bayar 3. Nah, kalau kami dulu ada gitu. Main kalau menang nanti bayar 3. Main gambar lagi, main stick. Nah kan ada anak-anak main stick. Nanti kalau dia menang kawannya bayar 5. Judi itu sebenarnya. Oh kan tak pakai uang. Judi itu tak mesti uang. Yang ada harganya dipertaruhkan begitu, ya itu namanya judi. Ada orang tak pakai uang, tapi mobil taruhannya, ya judi juga. Nah, jadi kelereng tadi itu pun judi sebenarnya. Nah, bingung saya, dilarang, ya tak main-main lah dia, memberontak lah hatinya. Semua kawannya main, dia tak main, kasihan juga. Lingkungan Daud itu serba salah memang. Nah, ini anak saya belum sampai pandai main judi nih, tapi belum pandai sampai main guli begitu. Tapi kalau udah sampai situ bingung lah saya, cemana lah cara ngelarangnya nih. Paling kalau mau dibuat sistemnya jangan sistem judi, sistemnya sistem ju'alah. Ju'alah itu artinya sayembara. Belikan dia misalnya guli 1 karung, kau bilang sama kawanmu, kalau kalian menang dari aku bayar kalian 5. Tapi kalau aku kalah kalian tak usah bayar. Nah, jadi bahasanya kayak bahasa sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan aku, maka dia dapat 5 kelereng. Udah gitu saja. Nah, habis nanti kau bilang sama ayah belikan lagi. Nah, begitulah kalau mau. Tak seru pula menurut dia nanti. Tak tahu lagi. Tapi memang begitulah kalau seandainya taruhan langsung. Kalau kau menang kau dapat sekian. Apalagi memang bahasa gitu, kumpul kelereng itu di tengah. Yang menang dialah ngambil semua. Itulah namanya judi. Nah, ini hati-hati juga panitia-panitia perlombaan. Nah, ini mau Isra Mi'raj nih. Ini hati-hati nih. Jangan peserta tuh dikutip uang terus hadiah dari uang peserta itu. Judi juga itu. Nah, bikin lomba, peserta kutip uang 10.000, 10.000, 10.000. Lomba apa? Lomba adzan. Hadiahnya apa? Buku tulis sama piala. Beli buku tulis sama pialanya dari uang peserta tadi. Judi itu. Tak boleh. Loh tapi lomba adzan sama saja. Kenapa? Karena ibaratnya orang kumpul uang, yang menang uang ini untuk dia, begitu. Jadi kalau mau kumpul uang tuh, itu untuk yang memang dinikmati, baik menang ataupun tak menang. Honor juri, kan semua menikmati penilaiannya. Teratak, semua nikmati naungannya. Snacknya semua makan, mau yang juara 1, yang tak juara semua makan. Adapun hadiah, itu dari sponsor, dari donatur. Nah kalau mau begitu, ini bilang sama remaja-remaja kita, saya sampaikan tuh, apalagi mau Isra Mi'raj begitu. Nah, jangan niatnya lomba MTQ, tapi ada unsur judinya. Kenapa? Karena hadiah dari situ tadi. Kan sama saja kumpul uang. Lomba kita, siapa menang dia dapat uang itu. Kan begitu jadinya. Nah, ini hati-hati panitia lomba. Nah, duit itu punya ayah anak itu pula lagi. Nah, kalau seandainya duit itu punya ayah anak itu berarti ayahnya tak ikut lomba, itu bisalah berarti kalau gitu. Nah, tapi itu tadi. Jadi maka hati-hati juga lah yang bikin perlombaan 17-an segala macam tuh jangan sampai diambil dari uang peserta. Tapi kalau model lucky draw segala macam itu tak ada kita keluar uang. Kalau itu tak masalah. Kalau kita yang tak ada keluar uang tak masalah. Nah, itulah tadi bahasanya sayembara saja. Nah, barang siapa yang begini-begini maka dia akan dapat ini. Nah, tanpa ada dipungut biaya tadi itu. Nah, tak ada dia dimintai uang untuk itu. Nah, jadi selalu saya katakan karena di sana model tuh.
lomba-lomba, nah, 17-an, bahkan ya lomba-lomba apalah anak-anak tadi itu. Nah, jadi udah amannya tetaplah cari donatur saja. Nah, amannya cari donatur. Nah, jadi tak wajib kepada anak-anak. Wa majnunin, dan orang gila tak wajib salat. Wa mughma alaih, dan orang yang apa bahasa kita, pingsan lah, pitam. Nah, itu pun tak wajib salat. Nah, wasakran, dan orang yang gila bila ta'addin, tanpa sengaja. Tapi kalau mabuknya, kalau pingsannya, kalau gilanya itu disengaja, maka wajib salat, dalam artian wajib qadha. Nah, udah tahu minum tua itu bikin mabuk, diminumnya, gila dia, 3 waktu salat sampai terlewat semasa gila tadi, maka 3 waktu salat itu wajib dia qadha semua. Kenapa? Mabuknya sengaja. Udah tahu bahwasannya ngisap sabu itu bisa ngerusak saraf, bisa gila. Diisapnya juga gila dia 3 hari. Maka 3 hari itu sholat wajib diulang semua. Kenapa? Udah tahu itu merusak saraf, sengaja diisapnya. Gila dia. Maka wajib diulang semua sholatnya. Nah, maka itu kalau dilakukan dengan sengaja. Sama juga nanti macam talak lah. Apa hukum menjatuhkan talak saat sedang mabuk kepada istri? Tengok mabuknya, sengaja atau tidak. Kalau mabuknya sengaja, jatuh. Kalau mabuknya tak sengaja, tak jatuh. Memang minum-minum dia sama kawannya. Pulang-pulang, cerai aja kita. Nah, tak senang kau sama aku jatuhkan talak. Cerai. Jatuh. Oh, enggak lah Ustaz, saya tak sadar. Suruh siapa kau minum? Udah tahu itu bikin tak sadar. Diminum juga. Maka dalam mazhab Syafi'i jatuh talak orang yang mabuk kalau mabuknya sengaja. Tapi kalau tak sengaja tidak. Apalagi mabuk apa? Mabuk laut. Mabuk laut sengaja. Sampai hilang akal betul. Turun dari perahu, ceraikannya istrinya. Allah, mabuk laut bisa pula gitu. Tak tahulah saya dah. Ya saya muntah saja. Dah, jadi kalau seandainya tak sengaja tak jatuh. Nah, wa mughma alaih wa sakran bila ta'addin. Nah, adik tak wajib salat bagi orang-orang ini, anak-anak, orang gila yang pingsan. Nah, jadi kalau ada orang pingsan bangun tak wajib qadha. Tapi kalau tidur bangun wajib qadha kalau ada terlewat salat. Nah, misal salat subuh ketiduran, terbangun. Nah, terbangun misalnya jam 9 wajib qadha. Tapi ini bukan ketiduran, pingsan memang dia. Habis sholat tahajud, nah, ataupun mau sholat tahajud, berjalan dia kamar mandi, kepleset, terantuk kepalanya, pingsan. Terbangun, tersadar jam 9, tak wajib qadha. Kenapa? Pingsan. Tapi kalau tidur, wajib qadha. Nah, tadi. Mana tahu ada yang begitu. Nah, jadi saya dulu waktu SMA, saya SMA aliyah, di SMA, bukan di pesantren saya, aliyah. Jadi pernah pas terbahas fikih begitu juga, tapi ya fikih-fikihan aliyah. Jadi saya tanya sama guru saya, Pak, kalau ada orang koma selama sebulan, baru dia sadar, cemana nasib sholatnya itu? Wajib qadha atau tidak? Tapi guru saya dari situlah saya belajar. Ringan kali lisannya bilang, tak tahu saya. Nah udah. Dari situ saya belajar, tak usah malu bilang tak tahu. Padahal panjang lebar penjelasan begini, saya tanya begitu. Terdiam dia sebentar. Tak tahu saya. Dah, gitu aja. Nah, jadi itulah memang kita yang sudah digurukan orang, yang sudah dipanggil muallim, sudah dipanggil ustadz, sudah dipanggil tuan guru. Jangan ada malu bilang tak tahu. Oh, tak tahu bilang, tak tahu saya. Tak pernah terbaca saya. Tak pernah terdengar saya pertanyaan begitu, jadi tak pandai saya jawabnya. Udah, bilang begitu saja. Dan almarhum Tuan Guru Ustaz Hafiz itu di antara orang yang paling sering saya dengar bilang tak tahu. Nah, jadi memang itu tanda alimnya seseorang tuh. Bahkan ada ulama katakan man qala wallahu a'lam faqad alim. Orang yang mengatakan wallahu a'lam orang alim tuh. Jadi gampang rupanya jadi orang alim nih. Bilang saya wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Udah alim tuh orang tuh.
Ini kadang sudah punya panggung, ditanya malu dia tak bisa menjawab. Usahakan menjawab, dia bilang tak tahu saya, lupa saya, pernah dipelajari tapi memang lupa sekali, tak datang jawaban. Udah gitu. Nah, jadi ya Ustadz Hafiz tuh paling tak suka kalau ada jawaban kalau tak salah saya. Iya kalau tak salah kata beliau tuh. Kalau udah begitu bilang saya tak tahu. Nah, jadi almarhum Ustadz Hafiz itu pernah pesankan sama kami begitu. Ya tapi yang namanya memang samar terkadang dibilang, terkadang terbilang juga. Tapi ini tak pasti ya. Seingat saya begini, tapi nanti kita lihat lagi jawabannya. Nah, begitulah kalaupun memang mau jawab begitu. Nah, tadi. Jadi guru saya itu saya tanya kalau ada orang koma sebulan cuman nasib salatnya, dia tak tahu. Setelah ini tahulah kita. Berarti jawabannya tidak wajib qadha. Kenapa? Karena tak wajib salat dia memang. Nah, tapi kalau orang tidur, itu hadisnya memang dibilang untuk orang tidur. Man nama an salatin. Barang siapa yang ketiduran dari satu salat. Nah, maka dia qadha saat dia terbangun, saat dia sadar. Nah, itu untuk tidur saja. Yang lain dari tidur tak wajib qadha. Kecuali kalau sengaja tadi kehilangan akalnya. Li'adami taklifihim, karena tidak mukallaf mereka itu. Karena yang tadi itu semua tidak mukallaf. Wala ala haidin. Nah, dan tidak wajib pula salat atas wanita yang sedang haid. Nah, tak wajib salat atas wanita yang sedang haid. Wa nufasa, dan wanita yang sedang nifas tak wajib salat. Maka diperbanyak zikirlah Bu gantinya Bu ya. Nah, haid, nifas tak boleh salat, bahkan haram salat. Kalau nekat tetap salat berdosa. Nah, ada perempuan pas Idul Fitri pas datang darah haidnya. Udah beli telekung baru. Ya, udah beli telekung baru haid pula. Udahlah sholat aja lah aku. Mana lagi ku tunjukkan telekung nih kalau tak sholat aku. Berdosa tuh, berdosa kayak gitu dah. Udahlah riak sama dosa lagi ya Allah. Nah, jangan, tak boleh. Haram. Orang haid dan orang nifas itu untuk sholat. Nah, tak boleh. Nah, li'adami sihatiha minhuma, karena tidak sah. Karena tidak sah salat itu bagi keduanya, bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Nah, jadi ini termasuk keistimewaan perempuan, dikasih libur. Bagi yang haid itu 7 hari sebulan dikasih libur. Nah, tapi ada wanita yang tak pernah haid seumur hidupnya karena memang Allah tahu wanita itu suka betul ibadah. Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah, anak Rasulullah yang namanya Fatimah, itu tak haid seumur hidup. Tak pernah datang darah haidnya seumur hidup. Kenapa? Karena memang suka betul sholat, ibadah, baca Quran tuh suka. Jadi tak dikasih perih. Nah, kalau perempuan sekarang kadang kan pas haid senang, jadi dikasih perih aja. Ini bikin senangnya. Pas sekali belanja tak terpotong sholat. Tak mikiri sholat segala macam. Nah, nifas juga hukumnya sama dengan darah haid, dan itu salah satu keringanan yang luar biasa dari Allah. Tahu kita betul bagaimana keadaan perempuan tuh kalau baru melahirkan. Kalau habis melahirkan gerak saja payah Bu ya. Serba salah. Ada yang memang bahasanya ngilu, ada yang baru dijahit, ada yang begini begitu segala macam. Seandainya lah melahirkan jam 11 siang, zuhur udah wajib sholat, apa tak berat kali sama perempuan tuh? Allah tuh maha bijaksana, maha mengetahui keadaan hambanya yang seperti itu, maka sudah 9 bulan dah susah payah segala macam, rehatlah 40 hari, tak usah sholat, maksimal 60 hari, dikasih jam cuti untuk sholat, jadi tak usah ruku, tak usah sujud, tak mengapa. Kenapa? Keadaan perut masih betul-betul tak stabil, sakit. Nah, maka dikasihlah itu tadi tak usah sholat. Jadi itu hikmah yang luar biasa. Dikasih nifas gitu. Nah, tapi jangan asik, udah keasikan 40 hari tak sholat. Nah, begitu sholat berat betul ya. Kayak lupa lagi dia. Sholat zuhur, cemana bang? Berapa rakaat zuhur? Udah lama kali tak sholat. Lupa sampai anu tata cara sholat. Nah.
li'adami sihatiha minhuma, karena memang tak sah keduanya. Wala qada'a alaihima, dan tak wajib qada bagi perempuan atas salat-salat yang dia tinggalkan saat haid, tak usah diqada. Nah, kalau puasa wajib qada. Ini udah dekat bulan puasa lagi nih, Bu. Jangan sampai utang-utang puasa yang lalu belum terqada sampai masuk Ramadan berikutnya. Nah, wajib fidyah nanti tiap Ramadan, tiap hari yang tertunda sampai setahun masuk Ramadan berikutnya. Nah, tak wajib qada atas orang haid dan nifas atas salat yang ditinggalkan. Kenapa puasa wajib qada, salat tak wajib qada? Karena puasa hitungannya gampang dan sedikit. Kalau salat banyak kali, sehari 5 kali, dan itu masyaqqah, berat betul, maka tak wajib diqada. Nah, ada salat yang wajib diqada bagi wanita yang haid, ada. Nah, satu kasus. Ini yang masih belum lagi sampai usia yang tidak haid, diingat betul karena ini sering perempuan kejadian seperti ini. Ini kalau kejadian salat yang satu itu wajib diqadha. Masuk zuhur 12:30. Belum salat perempuan nih. Tundanya jam 1 belum juga salat. 1:30, nak salatlah dia 1:30. Pas mau sholat, datang darah haidnya. Wah, datang darah haidnya. Tak jadilah sholat. Kenapa? Orang haid tak boleh sholat. Tapi sholat zuhur itu wajib qadha. Kenapa? Karena tadi seandainya dikerjakan selesai, tapi dia tunda sampai akhirnya datang penghalang. Maka zuhur yang hari itu diingat tuh. Wajib nanti berhenti darah haidnya, dia qadha. Nah, itu yang kadang perempuan tak paham. Pas mau sholat, datang darah haidnya. Padahal 1:30 udah. Wah, datang darah haid. Alhamdulillah. Tak jadi sholatnya. Alhamdulillah pula. Padahal wajib qadha tuh zuhur yang itu. Kenapa? Karena tadi kalau dikerjakan selesai. Tapi karena dia tunda, akhirnya tak jadi terkerjakan. Itulah sholat yang diqadha ketika haid berhenti. Nah, kalau kejadian begitu. Sering dulu, Bu, begitu, Bu? Pernah terjadi? Nah, pernah. Diqadha nggak, Bu? Wah, iyalah kalau tak diqadha. Diingatlah. Nah, kadang Isa yang sering. Kenapa? Karena Isa tuh agak panjang waktu. Dahadan masih nonton sinetron pula. Nah, udah jam 9:30 habis sinetron, mau tidur terasa, kok kayak ada yang tak beres. Tengok, datang darah haid rupanya. Wajib qadha tuh Isya yang saat itu. Kenapa? Karena kalau dikerjakan seharusnya udah selesai. Nah, ini diingatkan sama anak-anak gadis kita nih, Pak. Nah, wala qadha alaihima. Nah, sedikit lagi. Nah, bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisukrin, tetapi tetap wajib atas orang murtad. Orang murtad tetap wajib salat. Tapi mengqadha lah bahasanya. Karena salat di dalam keadaan kafirnya tak sah. Bahkan nanti kalau dia balik ke Islam lagi, wajib dia qadha semua yang dia tinggalkan waktu murtad itu. Beda sama orang kafir asli. Kalau orang kafir asli masuk Islam, jangan disuruh ngulangi salat-salatnya, tak jadi dia masuk Islam nanti. Bapak masuk Islam, ya alhamdulillah. Berapa usia? 40. Balik usia 15. Berarti 25 tahun Bapak tak salat. Dah, Bapak ganti semua nanti. Payah kali masuk Islam nih. Tak jadi lagu. Nah, dia kafir asli, bukan murtad. Jadi tak usah disuruh ulang salat. Qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kata Allah Ta'ala. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau seandainya dia itu berhentilah bahasanya, berhenti dari kekafirannya, diampunkan semua yang udah lalu. Nah, itulah tadi. Nah, kaji kita hari ini tentang hukum-hukum untuk sholat. Belum lagi tata caranya. Panjang kitab kita lagi nih, Pak. Waktu pendek. Nah, mudah-mudahan umur panjang lah. Nah, kalau Innal Habibal Mustafa رأفة